Musyalah 3 lantai di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 15. Saat kejadian, para santri sedang melaksanakan salat asyar berjamaah. Musibah ini menimbulkan korban besar. Dari 171 orang yang berada di lokasi, 67 santri meninggal dunia termasuk 8 yang hanya ditemukan bagian tubuhnya. Sementara 104 orang berhasil selamat. Keluarga korban menegaskan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Fauzi, warga asal Madura mengatakan, kehilangan 4 keponakannya. Keluarga sangat terpukul sekali. Fauzi mempertanyakan prosedur keselamatan sebelum bangunan ambruk. Kalau tuntutan kami Mas adalah kalau memang ada kelalaian manusia dan di situ ada human error, ya harus diproses secara hukum. Itu. Bentuknya seperti apa sih Pak Fauzi yang diharapkan oleh para wali? Ya di sana kan ini korban Mas, yaitu sebanyak puluhan. Itu kan harus ada pertanggungjawaban di situ. Anak kami dititipkan di situ ya. Sekarang pulang dengan meninggal, kan harus ada penanggung-jawaban di situ. Kalau memang ditemukan indikasi pelanggaran, ya itu harus diproses, ya tersangka kan gitu. Jadi pemerintah langsung ambil tindakan Pak? Oh iya dong. Langkah-langkah yang akan dilakukan bentuknya seperti apa nanti para wali santri nanti? Sementara ini kan kita masih fokus ini identifikasi ini, kita belum menentukan langkah-langkah, tapi kita mendorong supaya lebih percepatan pemeriksaan itu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ. Kini keluarga belum menempuh langkah hukum secara langsung. Hanya berharap aparat penegak hukum segera menelusuri kasus ini meski proses identifikasi jenazah belum rampung. Polda Jawa Timur menyatakan tetap akan menindaklanjuti proses hukum terkait ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Namun langkah penegakan hukum ini akan dilakukan setelah seluruh proses identifikasi korban selesai dilakukan oleh tim DVI Polda Jatim. Bahwa Polda Jawa Timur ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan ya dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan. Ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati, ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Tentu juga kami mohon dukungan terkait dengan upaya-upaya yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya. Untuk proses pencarian korban berdasarkan informasi yang sudah disampaikan dari tim Basarnas sudah berakhir. Namun proses identifikasi jenazah korban ini masih dilakukan oleh tim DVI. Ini adalah merupakan rangkaian, merupakan bagian dari proses pertolongan, pencarian, dan tentunya proses mengidentifikasi jenazah korban, ya, identitas korban. Kami mohon rekan-rekan media, ya, masyarakat bersabar, ya, jangan juga
proses duga ini nanti ada yang terbebani dengan proses pemeriksaan. Nah, biar ini berakhir ya, paling tidak beri kami waktu, beri tim DVI juga untuk melakukan tugasnya dengan baik, barulah kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Abbas mengatakan proses identifikasi ini merupakan prioritas utama sebelum langkah hukum dilanjutkan. Maka pihaknya meminta khususnya keluarga korban untuk bersabar. Tim DVI bekerja maksimal agar semua jenazah dapat teridentifikasi dan segera diserahkan kepada pihak keluarga. Proses pencarian korban di lokasi kejadian telah resmi dinyatakan selesai oleh Basarnas. Tahapan identifikasi masih terus berjalan di RS Bayangkara Polda Jatim. Proses ini menjadi bagian penting dari penanganan bencana sebelum beralih ke tahap investigasi teknis dan hukum.